Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan update ya tentang Sido ya, yang laporan keuangan kuartal 3-nya jeblok lah ya, turun lah ya dibandingkan kuartal 2 tahun ini maupun dibandingkan kuartal 3 tahun lalu ya. Terus sahamnya juga ikut jeblok ya. Mungkin teman-teman yang ikutin Sido tahu ya. Turun dari harga berapa sampai hari ini ya, ditutup di Rp510 kalau saya di tanggal hari ini. Video ini dibuat 31 Oktober 2023 ya. Nah, saya sekedar sharing aja ya, terus ya seperti apa nih keadaan Sido dan laporan keuangan kuartal 3 seperti apa ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu. Nah, ini video saya buat seminggu atau 2 minggu lalu gitu ya. Judulnya sih apakah Sido sudah menarik untuk dibeli ya, karena waktu itu terlihat tanda-tanda udah mulai sideways ya. Jadi waktu itu kemungkinan penurunannya udah akan jauh lebih kecil lah ya, nggak akan terlalu jeblok lagi harganya ya. Oke, jika teman-teman tertarik untuk nonton video yang ini ya, akan saya taruh di pojok kanan atas linknya ya. Nah, kita update laporan keuangan kuartal 3-nya ya, yang baru dirilis hari Senin atau hari Jumat ya, 2 hari lalu kira-kira ya. Nah, di mana penjualannya itu ya, ini ya. Ini berarti dari Januari ke September 2003 dibandingkan Januari September 2022, di mana penjualannya totalnya turun 9% ya. Beban pokok penjualannya juga sebenarnya bisa ditekan juga ya, 9% ya. Sehingga laba kotornya ya mirip ya, 9,41%. Oke, nah tapi laba usahanya, laba net income-nya turun ya, 18,5% ya. Oke, nah ini karena apa nih? Ini beban penjualannya naik ya. Oke, jadi ada kenaikan beban penjualan pemasaran. Lalu pendapatan beban lain-lainnya juga ya, yang tadinya positif sekarang dia jadi negatif ya. Jadi intinya adalah labanya itu turun ya, 18,5%. Oke, sebelumnya juga di video sebelum itu, ketika bikin video yang semingguan lalu itu, saya pikir profit kuartal 3 itu akan turun, tapi nggak sedrastis sampai 18% ya, kirain akan turun ya sekitar 2-3% lah gitu ya. Tapi pada kenyataannya seperti ini ya. Waktu itu di video juga saya bilang ya, mungkin jangan-jangan gara-gara jarang hujan nih, udah berbulan-bulan nggak hujan, jadi orang jarang yang masuk angin, jadi jarang yang minum tolak angin gitu ya. Ternyata kejadian nih kayaknya ya. Jadi mungkin lesson learn yang bisa diambil ketika musim kemarau nih, kayaknya minum-minuman tolak angin gitu atau buat flu tuh jadi kurang laku ya. Jadi mungkin sekarang pemilik ya yang punya saham Sido mungkin harus lebih kencang lagi nih doanya supaya segera musim hujan ya. Oke, nah ini penjualannya ya, dari 3 segmen ya, jamu, herbal, dan suplemen. Lalu yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga tuh farmasi ya. Bisa lihat sini yang turun paling banyak ya yang farmasinya, obat-obatannya. Lalu yang herbal ini ya, termasuk yang tolak angin ya. Kalau makanan dan minumannya turun sedikit saja ya, 2,64%. Oke, nah ini pendapatan dari kuartal 1 ya 2023, kuartal 2 2023 ya. Ini turun terus ya. Kalau kuartal 2 versus kuartal 3 berarti terjadi penurunan pendapatan sebesar 5,09% ya. Kalau dibandingkan kuartal 3 2022 jauh lebih turun lagi nih ya. Ya bisa dihitung lah itu, hampir 30% ya berarti turunnya ya. Kuartal 3 2003 versus kuartal 3 2022 dari segi pendapatan. Nah, kalau dari segi profit juga ya, kuartal 2 itu 148 miliar, kuartal 3 ini 138 miliar, sehingga ada terjadi penurunan 6,76% ya. Oke, kalau dibandingkan kuartal 3 2022 lebih jauh lagi nih ya bedanya ya. Mungkin hampir setengahnya ya, hampir 50% mungkin ya, kalau kuartal 3 23 versus kuartal 3 2022 ya. Jadi intinya pasar merespon dengan cukup jelek ya dari penurunan kinerja dari Sido ini ya. Nah, ini chart di tanggal 20 Oktober ya. Berarti saya bikin video yang sebelum itu 20 Oktober ya. Oke, dimana saat itu harganya masih di 575 ya. Nah, ini kan seperti waktu itu saya, kalau nggak salah di video itu saya bilang kalau mau spekulatif buy ya, karena ini
mirip kayak mungkin ada jadi double bottom sehingga dia bisa rebound gitu kalau mau spekulatif buy ya. Terus targetnya berarti di harga inilah ya, di harga sinilah targetnya ya. Oke, lalu di supportnya berarti jangan sampai jebol 565. Kalau jebol 65 berarti berikutnya 535 gitu ya. Nah itu trading plan teman-teman harus jelas ya. Kalau mau spekulatif buy, stop lossnya harus ketat ya, maksudnya harus strict to the plan gitu ya. Kalau 565 jebol ya jual, kalau tahan rugi sampai 535 ya, kalau 535 jebol ya dijual gitu ya. Kecuali kalau investor jangka panjang ya udahlah ya, jangan terlalu ngeliatin chart tiap hari, nanti malah pusing sendiri ya ngeliatin harganya turun. Nah di kuartal 2 juga dulu kan sempat ini ya, turun jauh juga nih ya harga saham ya, ketika dia rilis laporan keuangan kuartal 2 ya. Kan tadi turun ya kuartal 2 ya, ini dari yang kuartal 1 profitnya 309 terus langsung jadi 148 miliar ya. Nah itu direspon jelek juga oleh market ya, makanya ini turun tajam nih harganya ya, dengan volume juga yang tinggi di sini ya. Nah kali ini kejadian yang sama terjadi ya. Ya ini rilis laporan keuangannya di sini ya, langsung turun tajam nih ya, dengan volume yang besar juga di sini ya. Terus hari ini lanjut ya, ada penurunan walaupun volumenya sudah berkurang dikit lah ya, dan candlenya juga udah nggak terlalu mengerikan seperti kemarin ya, tapi tetap aja ini support 535 nya udah jebol ya. Jadi kalau yang kemarin spekulatif buy harusnya sudah disiplin untuk cut loss ya, entah di 565 atau di 535 tergantung seberapa kuat menanggung kerugian ya. Nah berbahagialah yang belum punya ya, jadi bisa nonton terus ya, apakah dia akan lanjut turun ke support berikutnya nih ya. Seperti ini support berikutnya udah lama banget nih, ketika ini ya pandemi ya, awal pandemi dia turun ya sampai ke 450 ya. Untuk belum punya ya berbahagialah, karena bisa masih wait and see, menunggu apakah dia akan menyentuh sampai 450 460 ya. Kalau mau spekulatif buy ya berarti buy-nya di area ini ya. Oke, kalau mau aman ya tunggu sampai ada terlihat pembalikan arah ya. Jadi kira-kira kalau tembus 615 ya, lalu dia bertahan di 615 gitu ya sideways. Nah itu mungkin tanda-tanda sudah lebih agak aman ya untuk membeli SIDO gitu ya. Kalau yang beli udah di sekitar 570 575 sampai sekarang belum cut loss ya gimana ya. Bingung juga tuh. Ya tergantung ya, masih punya dana atau enggak ya. Kalau masih punya dana ya berarti average down-nya di harga sekitar di sini ya, 450 466 ini ya gitu. Tapi kalau ya tergantung juga sih ya, kalau udah nggak tahan nunggu sampai 450 ya harusnya udah cut loss ya tadi ya ketika tembus 535. Terus dia bagi dividen kumdatnya hari ini ya 31 Oktober ya. Jadi dividen kumdatnya 12,6 rupiah ya, dividen interim ya. Nah begitu saja update dari saya. Silahkan tuliskan komentar teman-teman ya, terutama yang belum punya ya, kira-kira mau nungguin SIDO di harga berapa, atau yang sekarang sudah punya lagi galau nih mau diapain ya, mau di cut loss kok nanggung gitu ya, mau average down ya. Kalau mau average down, kalau masih ada dananya mendingan tunggu di 450 466 tadi gitu ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman atau sharing dari teman-teman ya, agar bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita. Demikian saja video singkat dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.